Nice Podcast, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota. Senang Anda mau tongkrongin channel YouTube ini. Hari ini saya punya tamu spesial, Rising Star dari Universitas Kristen Maranatha, khususnya di Fakultas Teknik dan Rekayasa Cerdas. Seorang yang masih sangat muda tapi begitu smart. Ini tamu spesial saya. Penasaran kan? Nah, Kang Oscar Karnalim. Saya panggil Kang aja ya. Boleh. Oke. Kang Oscar Karnalim ini dia lulus dari Australia ya. Iya, betul. Alumni dari Australia. Ini masih sangat muda, sudah PhD dan hari ini dipercaya sebagai dekan di Fakultas Teknik dan Rekayasa Cerdas. Tapi saya nggak ngomong soal dekannya ya. Saya dapat kabar bahwa baru beberapa waktu yang lalu Pak Oscar ini balik dari Amerika. Mungkin Bang Oscar bisa kasih salam dulu ke para teman kita ya, sahabat kita, lalu kemudian bisa cerita emang ke Amerika kemarin ngapain gitu loh. Oke. Halo teman-teman semua, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan, aku Oscar. Aku saat ini dipercaya atau diamanahi sebagai dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Nah, kemarin ke Amerika itu untuk apa? Jadi kebetulan kemarin itu kita mendapatkan IEEE Education Society Best Dissertation Award in Engineering Education. Jadi ini tuh konsepnya kita disertasi S3 kita itu dikompetisikan dan nanti akan ada satu pemenang dan pemenang itu akan dipanggil untuk menerima award secara onsite di Washington DC, USA. Nah, IEEE itu apa? Ini adalah organisasi teknik ya sebenarnya, teknik yang cukup besar. Jadi kalau mungkin teman-teman kuliah di teknik atau mungkin tertarik dengan teknik, biasanya pasti tidak akan jauh-jauh kenal dengan yang namanya IEEE. IEEE. Ini organisasi taraf internasional ya. Betul. Negara-negara, kampus-kampus dari seluruh dunia ada di situ ya. Betul. Dan ini juga profesional juga ada. Profesional juga ada. Jadi tidak hanya ke akademik aja. Gitu. Nah, kemarin waktu disertasi dikompetisikan itu ada berapa banyak sih, tahu nggak? Wah, kalau banyaknya jumlahnya mereka tidak menampilkan. Cuman sebenarnya ini termasuk kompetisi yang cukup ketat karena ada hadiah insentif uangnya juga. jadi kompetisinya kita bisa pastikan cukup ketat ya kalau ada hadiah seperti itu kan. Gitu. Cuman yang nominal kita nggak sih. Ya. Itu nanti kita di bawah meja aja ya. Nah, Kang Oscar, kalau tanya perasaan pasti senang lah ya, bahagia. Tapi saya penasaran sebenarnya Kang Oscar teh nulis apa sih ya sehingga kemudian menjadi the best ya dalam kompetisi itu. Yang ditulis apa? Baik, jadi disertasiku itu tentang sistem edukasi plagiarisme pemrograman. Jadi sebenarnya kalau ada teman-teman yang kuliah di teknologi dan rekayasa cerdas gitu ya di Maranatha, mungkin sudah pernah sedikit merasakan juga sistemnya. Jadi kalau di kita namanya e-strange. Nah di situ tujuannya apa? Jadi ketika mahasiswa mensubmit tugas gitu ya, nanti akan ada simulasi yang menyatakan bahwa mungkin tugas tersebut sama atau tidak dengan tugas yang lain. Dan akan ada informasi edukasi umum. Jadi misal kayak bilang kesamaan itu alasannya dari mana aja sih? Nggak semua dari plagiarisme kan, gitu. Kadang kalau tugasnya simple ya pasti sama gitu. Pikiran kan. kita yang kadang bisa sama ya. Betul. Jadi sebenarnya itu bukan menuduh plagiarisme tapi memberikan awareness yang objektif gitu ya kepada si siswanya. Dan sampai sekarang ini masih dipakai gitu ya. Dan kita terus ekspansi. Jadi mungkin dulu
kita hanya coba di teknik informatika dan sistem informasi. Sekarang sudah mulai berkembang gitu, bahkan juga ada beberapa SMA juga yang sudah kita mulai pakai juga gitu. Itu untuk ngetes tulisan. Untuk mengecek kode program kalau kita kebetulan. Kode program. Ya. Kalau yang tulisan-tulisan itu yang kayak program Turnitin itu ya. Oke. Betul. Kalau ini untuk program, kode ya. program. Tapi memang ada rencana juga untuk diekspand ke jenis teks sebenarnya. Tapi masih butuh waktu ya, karena cukup banyak yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Begitu. Oke. Ini disertasi itu Kang Oscar kerjakan itu berapa lama? Kalau dari S3-nya sih 3,5 tahun sebenarnya di Australia, University of Newcastle. Oh, di Newcastle. Cuman memang sebenarnya sih kalau sistemnya sendiri sih kita di 2 tahunan juga sebenarnya sudah selesai. Yang lama memang pengujiannya, karena kita harus eksperimen, kita cobakan ke mahasiswanya. Begitu. Itu sih. Jadi total sampai selesai kurang lebih 3,5 tahun ya, dengan evaluasi. Ya. Oke. Mungkin Kang Oscar bisa cerita waktu lakukan penelitian ini ada tantangan-tantangan yang unik ya dari proses itu apa saja? Iya. Jadi sebenarnya aku tuh bukan orang yang fasih riset sebelumnya dulu. Jadi di 2016 aku berpikir bahwa aku ingin S3, tapi aku nggak pengen S3 di Indonesia. Bukan berarti di Indonesia jelek, tapi aku ingin merasakan experience, pengalaman belajar yang baru. Di luar. Iya, karena kan S2-nya, S1-nya sudah di Indonesia. Jadi ingin punya experience di luar. Nah, karena di luar itu mahal, jadi targetnya adalah ingin dapat beasiswa. Gitu. Jadi dari 2016 aku mulai mencoba belajar, melakukan riset, dari riset kecil-kecilan, mungkin dari jurnal nasional, terus nanti jurnal mulai langsung ke konferensi internasional, lalu ada jurnal internasional. Lalu setelah aku mengumpulkan cukup banyak sebenarnya dari 2017 sudah apply beasiswa tapi ditolak gitu. Cuman tidak menyerah, di 2018 coba lagi dengan sudah mengembangkan diri lebih jauh gitu. Nah, akhirnya masuk, diterima 2019. Nah, karena memang sudah persiapannya dari cukup lama, maka di S3-nya sebenarnya cukup lancar ya gitu ya. Cukup lancar. Memang mungkin ada saat-saat di mana misalkan ide kita mungkin berbeda dengan ekspektasi pembimbing gitu ya. Kita mencoba cari jalan tengah gitu ya, tapi puji Tuhan semuanya bisa dijalani sih gitu. Oke. Jadi ini inspirasi ya buat para sobat muda semua ya. Anda yang mau kuliah lanjut ke luar negeri, nah ini bisa belajar dari pengalaman Kang Oscar ya. Dia punya cita-cita yang kuat 2016, 2018 berarti ada kurang lebih 2 tahun ya. 2019 baru memulai studi, jadi 3 tahun ya. Mempersiapkan diri, dan puji Tuhan ya untuk setiap jerih lelah yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh berbuah manis ya. Jadi untuk sobat muda yang mau mengecap pendidikan di luar negeri, ini bukan hal yang mustahil ya, dan persiapannya memang harus dilakukan dengan baik. Hasilnya seperti sekarang ya, dalam 3,5 tahun Kang Oscar pulang dengan titel yang baru ya, PhD-nya ya. Dan yang luar biasa, selesai enggak hanya asal selesai, tapi disertasinya menjadi the best ya. Ikut lomba dan menang ya. Berkontribusi ya untuk kebaruan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Selamat ini buat Kang Oscar ya. Kita di Maranatha tentu bangga sekali, dan Kang Oscar punya ekspektasi dengan program yang dibuat itu Estrange ya. Oke. Untuk ada rencana untuk kemudian itu bisa dipakai secara luas di dunia kampus lain, apa yang akan dikerjakan ke depan? Iya, jadi memang tujuannya kan sebenarnya adalah kita ingin mengedukasi semakin banyak orang ya, dan memang tujuannya pasti ingin bisa dipakai semua. Cuman tentu saja kembali lagi kan ada
beberapa limitasi. Jadi kita mencobanya pengembangannya bertahap. Gitu. Jadi mungkin kayak tadi baru tahun ini kita mencoba ekspansi, kita coba ke SMA gitu kan. Terus juga tahun ini juga kita coba ekspansi ke program di luar Fakultas Teknologi dan Ekstra Cerdas gitu. Terus juga tahun ini juga baru kita coba ke magister gitu. Jadi kami pelan-pelan, jadi lalu kami lihat nanti pendapatannya seperti perspektifnya seperti apa, efektivitasnya seperti apa, baru nanti kita akan langsung lanjut ke yang lebih luas lagi gitu. Oke. Dan program ini program yang baik karena ternyata mencegah para scholar itu dari praktik plagiarisme ya. Jadi ini teknik untuk memang mencegah plagiarisme di dunia akademis, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa program ini akan terus dikembangkan. Ya. Ini yang bikin dunia keilmuan lebih maju dari dunia agama nih kayak gini. Ya, karena agama itu umumnya ya selalu mau mengawetkan yang ditemukan ya di masa lalu ya. Kalau ilmu pengetahuan cenderung untuk mengejar kebaruan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, kesimpulan harus jadi hipotesa kan, nggak boleh final ya. Jadi ini saya kira ini inspirasi ya untuk kita semua. Kalau spirit teknologi ini juga kita pakai dalam menghidupi spirit keagamaan juga pasti keren. Ini kebetulan kita ngomong di S-Podcast ya. Dan kebetulan saya seorang pendeta dan ngobrol dengan seorang ahli IT. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Ternyata ini bisa spiritnya itu bisa dipertemukan ya. Dan Kang Oskar, terakhir saya dengar artinya setelah studi S3 itu Kang Oskar jadi sangat produktif ya dalam penelitian, penulisan jurnal ya. Sekarang terbitannya udah berapa banyak, dan jabatan akademik Kang Oskar sekarang apa? Oke, jadi kalau jabatan akademik bulan ini baru diinformasikan jadi lektor kepala atau associate professor gitu ya. Terus kalau untuk riset aku belum hitung jelas, tapi terakhir hitung sudah kurang lebih ada 100 publikasi ilmiah gitu ya, dengan citasinya lebih dari 1000 gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya ya lumayan lah kalau dilihat gitu ya. Oke. Jadi nggak salah kalau saya bilang ini rising star-nya Maranatha ya. Kang Oskar Karnalip, hatur nuhun pisan. Semoga energi yang saat ini dipunyai ya akan terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan karya-karya akademik yang bermutu yang bisa membantu pembangunan manusia dan juga alam ya dengan teknologi yang dikembangkan ya. Terima kasih, senang ngobrol. Kita akan ngobrol lagi dengan Kang Oskar di segmen yang lain. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Salam dari kami ya. Saya bersama dengan Kang Oskar. Salam AIS, Integrity, Care, Excellence.